Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Faradisa Putri, NIM 2240191 dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih ibadah, yaitu kurban dan akikah, zakat fitrah dan zakat mal, tata cara merawat jenazah, puasa wajib dan puasa sunnah, haji dan umroh. Yang pertama, kurban dan akikah. Kurban adalah dekat atau bisa diartikan pendekatan diri kepada Tuhan, sedangkan menurut istilah, kurban merupakan ibadah menyembelih hewan kurban dari tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Pengertian akikah dari segi bahasa sudah sangat berbeda dengan kurban. Akikah dari segi bahasa artinya memotong. Sebagian ulama mengartikan akikah adalah memotong rambut anak bayi, dan sebagian mengartikan akikah adalah memotong hewan. Secara istilah, arti dari akikah yaitu menyembelih hewan berupa kambing dengan jumlah tertentu dengan tujuan tasyakuran atau memanjatkan syukur atas kelahiran bayi. Perbedaan tujuan pelaksanaan kurban dan akikah. Yang pertama, tujuan kurban adalah untuk memperingati betapa besarnya pengorbanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim untuk mewujudkan ketakwaannya kepada Allah. Dan yang kedua, berbeda dengan akikah. Akikah mempunyai tujuan sebagai ungkapan rasa syukur karena telah dikaruniai seorang anak. Perbedaan jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Perbedaan yang paling mencolok antara akikah dan kurban adalah pada jumlah dan jenis hewan yang disembelih. Jenis hewan kurban yang disembelih adalah semua jenis hewan termasuk seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing. Misalnya saja satu ekor sapi bisa diatasnamakan untuk 7 orang sekaligus. Jadi kamu bisa berkurban satu ekor sapi dengan patungan bersama teman lainnya. Berbeda dengan akikah, hewan yang disembelih untuk akikah adalah kambing atau domba dan sejenisnya. Jumlah hewan yang disembelih juga berbeda. Untuk anak perempuan jumlahnya yang disembelih hanya 1 ekor saja, sedangkan untuk anak laki-laki 2 ekor kambing. Materi yang kedua, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki atau perempuan, muslim yang dilakukan pada bulan Ramadan hingga menjelang sholat Idul Fitri. Sementara itu, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan provinsi, dan lain-lain. Sebagaimana yang telah terdapat dalam UU nomor 23/2011 tentang pengelolaan zakat. Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang telah diubah 2 kali dengan perubahan kedua adalah Peraturan Menteri Agama nomor 31/2019 dan pendapat Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi serta para ulama lainnya. Zakat mal yaitu zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri dari zakat emas dan perak, zakat atas uang dan surat berharga, zakat perniagaan, zakat pertanian, zakat peternakan, zakat pertambangan, zakat perindustrian, zakat pendapatan, dan zakat rikas. Materi yang ketiga, tata cara merawat jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah. Yang pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang disediakan. Pastikan orang yang telah memandikan jenazah memakai sarung tangan. Yang kedua, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Yang ketiga, bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang. Yang keempat, siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah. Yang kelima, memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Setelah itu siram dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki dan siram lagi dengan air kapur barus. Yang keenam, jenazah kemudian diwudukkan seperti orang yang wuduk sebelum sholat. Yang ketujuh, jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib diulang kembali memandikan jenazah lagi. Yang kedelapan, bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang
Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dan dengan handuk dan dikepang. Yang kesembilan, selesai memandikan jenazah, berilah wewangian yang tidak mengandung alkohol. Cara mengafani jenazah perempuan. Yang pertama, bentangkan 2 lembar kain kafan yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. Setelah itu, persiapkan baju gamis dan kerudung di tempatnya. Yang kedua, sediakan 3-5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. Sediakan juga kapas yang sudah diberi wangian yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu. Jika kain kafan sudah siap, angkat dan baringkan jenazah di atas kain kafan. Yang ketiga, letakkan kapas yang sudah diberi wangian ke tempat anggota tubuh seperti halnya pada jenazah laki-laki. Kemudian selimutkan kain sarung pada badan jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung. Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada. Yang terakhir, selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah. Setelah itu, ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Cara mengafani jenazah laki-laki. Yang pertama, siapkan tali-tali pengikat kafan secukupnya, kemudian letakkan secara vertikal tepat di bawah kain kafan yang akan menjadi lapis pertama. Bentangkan kain kafan lapis pertama yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Yang kedua, langkah berikutnya, beri wangian pada kain kafan lapis pertama. Setelah itu, bentangkan kain kafan lapis kedua yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wangian pada kain kafan lapis kedua. Yang ketiga, bentangkan kain kafan lapis ketiga yang sudah dipotong sesuai ukuran jenazah. Beri wewangian pada kain kafan lapis ketiga dan letakkan jenazah di tengah-tengah kain kafan yang ketiga. Dan yang keempat, tutup dengan kain lapis ketiga dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri, kemudian tutup dengan kain lapis kedua dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri. Selanjutnya, tutup dengan kain lapis pertama dari sisi kiri ke kanan, kemudian kain dari sisi kanan ke kiri dan ikat dengan tali pengikat yang telah disediakan. Tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, melakukan 4 kali takbir. Yang keempat, setelah takbir pertama membaca Al-Fatihah. Yang kelima, setelah takbir kedua membaca sholawat. Yang keenam, setelah takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang ketujuh, takbir keempat. Dan yang kedelapan, salam. Materi keempat, puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa adalah salah satu rukun Islam yang menjadi perayaan tersendiri karena setiap umat muslim memiliki 1 bulan penuh yang disediakan untuk menunaikan ibadah ini. Pada dasarnya, ibadah puasa dilakukan dengan menahan hawa nafsu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Puasa sendiri dimaksudkan untuk mengingatkan umat Islam untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Dengan berpuasa, seseorang akan berusaha untuk menahan emosinya dan berpikiran jernih saat menjalani hari. Karena manfaatnya yang istimewa, puasa menjadi salah satu ibadah yang juga dianjurkan sebagai ibadah sunnah. Ketahui dan tunaikan jenis-jenis puasa selain puasa Ramadan untuk ibadah yang lebih maksimal. Macam-macam puasa wajib. Yang pertama ada puasa Ramadan, merupakan jenis puasa yang paling umum karena merupakan puasa wajib selama sebulan penuh pada bulan Ramadan bagi setiap umat Islam yang sudah baligh. Yang kedua, puasa nazar. Puasa jenis ini adalah puasa yang dijanjikan oleh diri sendiri ketika meniatkan suatu hajat. Ketika hajat itu tercapai, maka wajib hukumnya bagi yang berjanji untuk menunaikan puasanya. Yang ketiga, puasa kifarat. Puasa denda, yakni puasa yang dilakukan setelah seseorang muslim bermaksiat atau berdosa, dan dalam kata lain puasa ini adalah penebusan atas pelanggaran yang telah dilakukan. Macam-macam puasa sunnah, ada puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Tarwiyah, puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa Asyura, puasa Ayyamul Bid, dan pada bulan Sa'ban. Materi yang kelima, haji. Haji adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Mekah untuk melakukan amal ibadah tertentu dengan syarat-syarat tertentu pula. Ibadah haji merupakan salah satu di rukun Islam, yakni pada rukun yang kelima yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim.
baik itu laki-laki maupun perempuan yang mampu dan telah memenuhi syarat. Orang yang melakukan ibadah haji wajib memenuhi ketentuan-ketentuannya. Ketentuan haji selain pengertian haji di atas juga syarat haji, rukun haji, wajib haji, larangan haji, tata cara haji, serta sunah-sunah haji. Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakan dan hanya sekali seumur hidup. Syarat-syarat haji yang harus dipenuhi: yang pertama, beragama Islam, berakal sehat, baligh atau dewasa, merdeka, kuasa atau mampu untuk melakukannya. Rukun-rukun haji ada ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf, sa'i, mengguling atau mencukur rambut, yang terakhir tertib. Wajib haji ada ihram, niat haji dari mikot, batas yang ditentukan. Yang kedua, mabit di Musdalifah. Yang ketiga, melempar 3 jumroh yaitu ula, wusta, dan aqobah. Yang keempat, mabit di Mina. Yang kelima, tawaf wada bagi yang akan meninggalkan Mekah, sedangkan bagi wanita yang sedang haid menstruasi, tawaf wadanya gugur. Yang terakhir, menghindar perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Sunnah haji ada sholat sunnah di Hijri Ismail, membaca talbiyah, sholat sunnah tawaf di belakang makam Ibrahim. Yang terakhir, memasuki Ka'bah atau rumah suci sambil berdoa. Larangan-larangan haji ada larangan bagi laki-laki. Laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit, memakai tutup kepala, dan memakai alas kaki yang menutupi mata kaki. Yang kedua, larangan bagi perempuan, dilarang menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, larangan bagi perempuan dan laki-laki ada memakai wangi-wangian kecuali yang dipakai sebelum niat, memotong rambut atau bulu badan yang lainnya, memotong kuku, mengadakan akad nikah, memburu dan membunuh binatang yang ada di tanah suci, bersetubuh, dan pendahuluannya. Materi yang terakhir, umroh. Umroh ialah berkunjung atau berziarah. Artinya umroh ini dapat juga dikatakan bahwa umroh ialah suatu perbuatan menyengaja dengan mendatangi tempat atau biasa selalu dikunjungi. Hal ini karena umroh boleh untuk dilakukan kapanpun. Sedangkan pengertian umroh secara syar'i dan terminologi fikih memiliki arti mengunjungi kota Mekah untuk melaksanakan ibadah dengan melakukan tata cara tertentu, atau istilah lainnya datang ke Baitullah untuk beribadah umroh dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat umroh yang pertama, beragama Islam, baligh, berakal sehat, mampu, dan merdeka. Rukun umroh ada niat atau ihram, tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib. Syarat wajib umroh ada yang pertama, ihram dari mikot. Mikot Yamani yaitu batas waktu yang diperbolehkan untuk memulai niat bagi haji terjadi di bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 hari dari bulan Zulhijjah. Mikot Makani yaitu batas mikot yang ditentukan berdasarkan tempat seperti halnya haji. Meninggalkan larangan ihram. Jika melanggar larangan ihram maka harus membayar dam atau denda. Berikut ini larangan ihram yang harus kita hindari. Dilarang memotong kuku, dilarang memburu, dilarang memotong, membunuh maupun mencabut tumbuhan baik di taman dan sebagainya. Dilarang memakai parfum atau wewangian di kain ihram. Untuk wanita dilarang berhias secara berlebihan. Dilarang berhubungan suami istri. Untuk laki-laki dilarang memakai pakaian yang berjahit. Dilarang memakai kaos tangan dan penutup wajah. Dilarang berkata kotor atau bertengkar termasuk mengumpat. Yang terakhir, dilarang memakai menikah dan dinikahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.